Tapi saya menggelisahkan tuh soal kapital tuh. Soalnya nih, kita kan habis ngopi nih, dari ngopi ngopo, habis ngopi ngapain kita nih? Tapi ada cerita tentang kopi ini, kopi ada cerita sih. Karena bukunya Om Wendri ini membukakan kacamata storytelling buat saya. Jadi cerita tentang kopi. Kalian tahu nggak bedanya kopi Italiano dan Americano? Apa kaitannya sama buku Bangsa Pelautnya? Apa kaitannya dengan perusahaan Suez yang dibangun oleh arsitek Prancis, dipimpin oleh Napoleon, si Ferdinand de Lesseps gitu? Apa kaitannya dengan slavery yang terjadi di Amerika dengan mengambil budak-budak dari Afrika gitu? Ini terkait dengan storytelling. Jadi suatu hari di Montana, di Amerika West dulu, saya cerita sama partisipan film festival. Karena masing-masing negara yang datang itu harus cerita, ada cerita apa nih kalian nih gitu. Oke, saya punya cerita tentang kopi Italia dan kopi Americano. Di dunia ini hanya ada dua cerita. Kalau nggak Americano, Italiano. Italiano itu bold kopi yang bold, yang tebal, yang lanjut lagi. Kalau Americano itu tipis banget, light. Tapi kalian tahu nggak, dulu ketika Dendels dikirim ke negara saya, di tanah air saya, Dendels membuat pertanian, perkebunan, jalan raya pos, semua hutan dibabat untuk perkebunan. Salah satunya adalah kopi. Nah, ini terkait dengan Venice juga, Venice di tempat Komodo Royal tadi. Nah, setelah cultural style itu tangan Pak saya itu berhasil, panen pertama, kalau melalui shipping, pengiriman melalui pembelah Afrika itu sangat mahal karena menggunakan railroad atau menggunakan jalur kereta. Kalau harus muter lewat Madagaskar itu pun juga mahal banget shippingnya, pakai kapal kan, belum ada mesin uang, dan mesin uang baru-baru saja ditemukan kan. Ternyata perusahaan Suez dibikin itu kaitannya dengan kopi. Ini adalah hasil kopi dari kita dikirim melalui pelayaran menuju ke Laut Merah dan masuk ke Mediterania. Kemudian pelabuhan pertama yang untuk bongkar muat itu adalah pelabuhan Italia. Maka resource-nya banyak. Kalau Anda punya resource kopi banyak, berarti kopinya tebal nih. Tubruk dan yang Italiano, orang bilang Italiano. Tapi di abad yang sama, Amerika banyak imigran dari Eropa yang bedil-bedilan nih, kalau kata slang abad 18 ya kan, di Texas tuh orang tembak-tembakan koboi-koboi. Mereka kumpul-kumpul gitu. Terus kemudian minuman mereka whisky, ya kan. Terus kemudian minuman kopi adalah minuman yang mahal. Minuman kopi adalah minuman yang mahal, lebih mahal daripada wine atau lebih daripada seperti tadi belkan dan yang lain-lain. Maka Amerika Italiano yang cuma segini ini sama koboi-koboi, kita koboi-koboi nih pada ini di musim dingin ya kan, yang menyiksa, mereka berhenti tembak-tembakan, mereka ngobrol-ngobrol kayak kita nih. Dituangkanlah nih Italiano yang bold nih pakai air banyak-banyak panas kan, dibagilah sama kita. Kata orang Eropa itu kencing kuda. Kata orang Eropa, Americano itu kencing kuda. Kenapa? Karena resource-nya sangat sedikit. Sebelum kemudian Amerika Latin seperti Argentina, Guatemala, dan lain-lain menanam kopi. Nah, artinya ketika saya cerita itu, ada satu filmmaker yang mengatakan, Rudy, kamu mengatakan itu teori dari mana? Ya terserah saya kan filmmaker. I create my story. Aku meng-create cerita itu dong. Salah saya dong, Mas Ridono meng-create proyek Komodo sampai ke Venice. Jadi orang-orang Italia tertawa. Filmmaker Italia ketawa. Mereka pakai bahasa mereka kebetulan sendiri. Dan kata temanku, itu mereka lagi ngejek orang-orang Amerika Inggris. Ini suatu arus balik sebenarnya. Ketika kita mereproduksi cerita kita dari apa yang ditulis oleh Bung Wendri, bahwa apa yang dikatakan Bung Karno seperti halnya tadi cerita tentang kopi,
kita bisa karena ini pengalaman sinematik ya. Ketika komodo Trojan berkarat itu udah sampai di Venice dan balik-balik, kayak mobilnya Sultan Solo yang sekarang balik-balik, masih pertama ke Indonesia untuk orang Solo, Jawa ke Solo. Trojan itu udah jadi monumen. Terus kita mau isi apa pasukan kebudayaannya dalam Trojan berkarat ini? Di bukunya Bung kisah-kisah pelaut, Ilang Galindo, kisah tentang Sabah, kisah tentang berbagai macam cerita di sini, mantra-mantra dan lain-lain tadi, itu adalah peluru-peluru kebudayaan yang semoga bisa menjadi rekor kita ini. Tapi forum ini terlalu suci lah. Bahkan saat ada Prabowo, ada Jokowi. Lebih baik kita cerita dan pikirkan, what next? Dan ngopi-ngopo, apa yang harus kita bawa untuk mengisi Trojan tadi? Karena Trojannya udah dikirim sampai ke Venice nih. Mau ngapain nih kita, jangan sampai dia kesepian nih, gitu. Nah, ini harus kita reproduksi. Storytelling harus kita produksi, mantra-mantra harus kita reproduksi, kita jadikan sebagai guru-guru budaya. Dan media sekarang audiovisual, lain pernah dekat. The most important of all arts is cinema. Semua bentuk seni yang terutama dari sinema. Itulah kenapa Bolshevik Revolution tahun 1922 membangun sinema, membangun soft film, di mana Sumandaya dan lain-lain lulusan situ memperkuat kebudayaan mereka untuk mendistribusikan pengetahuan-pengetahuan revolusioner, pemikiran-pemikiran revolusioner. Dan buku Bung Wendry adalah trigger untuk kita bisa menciptakan proyek-proyek komodo yang baru, yang lebih berkarat untuk bisa memenangkan pertarungan kebudayaan ini. Saya pikir begitu. Ya,